Oke teman-teman, ini adalah lahan jagung yang sudah kami panen kemarin. Jadi seperti Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman petani Indonesia dimanapun berada. Kali ini saya kembali ada di kebun jagung. Kemudian pada proses pembersihan lahan ini menurut saya ada 3 hal yang harus kita lakukan sebelum proses penanaman. Oke, bagaimana prosesnya? Saya akan berbagi pengalaman dengan teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah lahan jagung yang sudah kami panen kemarin. Jadi seperti pada video yang sudah saya bagikan kemarin kepada teman-teman. Jadi setelah proses pemanenan, jadi berikutnya adalah kita kembali ke proses pembersihan lahan. Jadi seperti apa prosesnya teman-teman? Kalau saya di sini saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman. Ada 3 proses utama yang saya lakukan teman-teman. Jadi yang pertama saya melakukan penyemprotan dulu. Itu kegunaannya adalah untuk mempermudah pada saat saya babat nanti. Jadi rumputnya atau gulmanya itu tidak terlalu banyak lagi teman-teman, karena sebagian juga sudah kita semprot. Nah kemudian pada proses yang kedua teman-teman adalah proses pembabatan. Jadi pembabatan itu kalau kami di sini kami lakukan dengan mesin pembabat rumput. Jadi nampaknya sudah bersih teman-teman. Jadi oke teman-teman, setelah proses penyemprotan, kemudian yang sudah kita semprot itu kita bakar. Setelah kita bakar teman-teman, itu kan tidak seberapa banyak lagi yang harus kita babat. Jadi pastikan proses pembakaran itu pastikan rumputnya itu betul-betul udah kering teman-teman. Udah kering, jadi ketika kita bakar itu lebih banyak dimakan oleh api ketimbang nanti kita babat teman-teman. Jadi proses yang kedua adalah setelah dibakar itu adalah pembabatan teman-teman. Kalau di sini bisa kita lakukan dengan membabat dengan mesin rumput dan atau dengan alat manual teman-teman, bisa dengan parang, atau mungkin di daerah teman-teman sudah punya alat yang lebih canggih. Jadi teman-teman, untuk lahan saya ini tinggal sedikit lagi teman-teman ya, tinggal 1/4 lagi itu yang belum bersih. Kalau di sana itu udah bersih semua, tinggal yang di bawah itu ini siap di dalam puasa nanti kita lakukan pekerjaannya teman-teman, setelah ini kita tanam. Jadi itu tadi teman-teman. Setelah kita babat, jadi seperti ini bentuknya teman-teman. Jadi tinggal kita bersihkan sedikit-sedikit lagi teman-teman. Oke, itu mungkin proses yang kedua teman-teman. Nah, untuk proses yang ketiga itu setelah kita lakukan pembabatan teman-teman. Ini terutama bagi teman-teman yang baru memulai untuk bertani jagung. Itu mungkin agak belum tahu atau seperti apa. Jadi boleh teman-teman simak video ini. Jadi kita babat menggunakan mesin rumput. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman ya. Ini sudah kita babat dengan mesin rumput. Nah, nampaknya lebih bersih teman-teman, dan sebagian dari ini sudah dilalap oleh api teman-teman, atau dimakan api teman-teman. Nah, jadi tidak begitu banyak lagi yang kita babat itu dimakan api teman-teman. Ini dimakan api, ini yang kita babat teman-teman. Nah itu dimakan api banyak teman-teman ya, jadi nggak terlalu banyak lagi yang kita babat. Jadi setelah melakukan penyemprotan pastikan rumputnya sudah kering semua. Teman-teman boleh membakarnya, tapi pastikan itu tidak ada kelapa sawit teman-teman, atau tanaman tua, atau mungkin tidak terlalu dekat dengan kebun orang lain teman-teman. Jadi ini dimakan, kebanyakan dimakan api teman-teman ya. Jadi kita tinggal membabat ini tinggal sedikit-sedikit teman-teman. Seperti yang di sana itu semuanya dimakan api teman-teman ya. Jadi kita tinggal membersihkan ranting-rantingnya aja. Nah ini adalah proses terakhir teman-teman. Proses terakhir adalah membersihkan yang seperti ini teman-teman. Jadi ini kita bersihkan.
kita bersihkan lagi teman-teman. Ini kita bersihkan semua agar tanahnya terlihat, jadi tidak tertutup oleh bekas-bekas rumput. Oke, ini kita bersihkan. Setelah ini semua bersih teman-teman, baru kemudian bisa kita lakukan penanaman. Tapi kondisi ini juga mungkin teman-teman nanti perhatikan, misalnya seperti ini teman-teman. Oke, kita lihat. Nah, kalau misalnya seperti ini usahakan teman-teman sebelum melakukan proses tanam itu teman-teman usahakan semprot dulu teman-teman dengan obat kontak, terserah mereknya apa ya, yang penting ampuh untuk rumput yang ada di kebun teman-teman. Jadi kalau misalnya langsung teman-teman lakukan penanaman, ini nanti rumput lebih cepat besar daripada jagung, karena jagung kalau masa generatif itu usahakan rumputnya tidak ada teman-teman, atau pada saat dia kecil itu rumputnya tidak ada teman-teman, karena pertumbuhan jagung itu akan terhambat. Oke teman-teman, untuk penyemprotan yang terakhir sebelum proses tanam itu tergantung teman-teman. Kalau misalnya di kebun teman-teman itu belum tumbuh rumput yang seperti ini, itu tidak perlu disemprot teman-teman. Tapi kalau misalnya sudah ada benih-benih rumput yang seperti ini atau benih gulma seperti ini, itu lebih baik teman-teman semprot dulu. Itu untuk apa namanya, rumputnya nanti tidak terlalu cepat besar daripada jagung kita teman-teman. Jadi kalau yang ini yang terakhir nih, ini tergantung teman-teman. Jadi ini kalau menurut saya tidak termasuk ke dalam tahap-tahap yang penting. Jadi oke teman-teman, target saya pada musim tanam ini itu menanam sekitar 50 kilo benih. Jadi kami menggunakan benih Pioneer P32 Cap Singa. Jadi ini kami tanam dulu sebelum puasa ini. Nanti dalam puasa baru kami kerjakan yang di belakang. Kemudian satu lagi akan kami kerjakan itu yang di belakang itu teman-teman. Yang di belakang itu tempat yang kami tanam 6 sak kemarin atau 30 kilo kemarin. Itu semuanya nanti kita targetkan itu sekitar 50 kilo teman-teman. Kalaupun tidak sampai, itu nanti sesuai dengan ketersediaan lahannya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon doanya, mohon dukungannya untuk channel saya ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.